Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hasni dengan NIM 20220999038. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Manajemen Produksi Pertanian yang berjudul Komoditas Gandum yang diproduksi secara manufaktur. Baik, selanjutnya yaitu unsur 6M tambah 1I. Baik, yang pertama mesin. Mesin adalah dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Yang kedua yaitu material. Material terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan atau material sebagai salah satu sarana. Baik, yang ketiga yaitu metode atau metode. Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Yang keempat yaitu man atau sumber daya manusia. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Baik, yang kelima yaitu money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Baik, yang keenam yaitu market atau pasar. Market adalah yaitu memasarkan produk suatu barang tertentu sangat penting, sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Yang terakhir adalah information atau informasi. Informasi sangat dibutuhkan agar hasil dari suatu hal dikerjakan dapat lebih sempurna. Suatu proses pekerjaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak bisa menerima dan menyaring informasi dari luar. Lanjut ke sistem manajemen produksi pada industri gandum. Mempunyai input, lahan, benih, tenaga petani, gudang, tenaga kerja, mesin, modal, dan manajemen pertanian. Dengan melewati konversi akan menghasilkan output seperti tepung tapioka, sari roti, dan mie instan. Yang memiliki feedback seperti pengolahan air dan tanah, pengawasan mutu, harga yang diterima. Selanjutnya yaitu penentuan kategori produksi gandum. Bagi yang pertama, sistem produksi berdasarkan proses produksi secara kontinu. Dan yang kedua yaitu sistem produksi berdasarkan tujuan menggunakan sistem make to stock atau MTS. Sistem manufaktur. Apa itu sistem manufaktur? Adalah keseluruhan entitas yang bekerja dalam suatu aturan tertentu untuk merubah resource atau material, modal, tenaga, energi, dan keterampilan menjadi produk, barang, atau jasa yang dapat dijual oleh perusahaan dengan melakukan proses produksi tertentu untuk meningkatkan add value. Sistem manufaktur komoditas gandum dimulai dari bahan baku gandum yaitu gandum mentah. Yang kedua dilanjut ke proses bill of material
merupakan gambaran produk terakhir yang terdiri dari item, bahan, atau material yang digunakan untuk memproduksi produk akhir. Bill of material pada industri gandum yaitu gandum dan salah satu alatnya yaitu timbangan digital, mixer, dan piping bag dan lain-lain untuk mengolahnya menjadi roti. Untuk proses selanjutnya ada work order. Work order merupakan perintah kerja yang dikeluarkan oleh planner kepada teknisi yang disetujui dan diawasi oleh supervisor. Lalu ke work order execution atau eksekusi perintah kerja. Selanjutnya adalah proses material release, yaitu raw material yang masuk proses produksi. Lalu ke proses product material resource, yaitu hasil dari bahan produk yaitu tepung, roti, dan mie. Dan yang terakhir yaitu conversion cost adalah jumlah overhead perusahaan dan tenaga kerja untuk menghasilkan produk jadi dari bahan mentah. Sistem perusahaan gandum yang terkait adalah sistem manajemen dan sistem informasi. Sistem manajemen wajib diterapkan pada industri manufacturing. Sistem manajemen adalah suatu kerangka proses dan prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah suatu perusahaan atau organisasi dapat memenuhi standar dan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan sistem informasi adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu lembaga yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan masalah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan